Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Putra Sutrisno dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Angkatan 2022. Tujuan saya di sini adalah untuk memenuhi tugas UAS untuk mata kuliah pengantar agribisnis perikanan. Sebelumnya saya ingin memaparkan materi tentang agriservice pada agribisnis perikanan. Agriservice sendiri dapat diartikan sebagai unit bisnis penyedia jasa. Selain jasa niaga, komponen agriservice terpisah dengan komponen agri-niaga. Meski komponen agri-niaga tergolong bisnis jasa, bersama dengan agri-industri hulu, agri-servis adalah komponen input pada suatu sistem agribisnis. Selanjutnya, agri-servis juga dapat dikatakan sebagai subsistem pendukung bagi sistem agribisnis perikanan. Selanjutnya ada subsistem pendukung pada agribisnis perikanan. Ya, yang pertama ada subsistem produksi. Subsistem ini meliputi kegiatan budidaya ikan, baik di perairan alami maupun di aquaculture. Hal ini mencakup pemilihan spesies ikan, pemilihan lahan atau kolam budidaya, pengelolaan pakan dan nutrisi, manajemen kesehatan ikan, dan juga teknologi budidaya seperti pembenihan dan pembesaran ikan. Lalu, subsistem selanjutnya adalah subsistem teknologi. Subsistem ini mencakup penerapan teknologi dalam produksi perikanan, misalnya penggunaan teknologi pemantauan dan pengendalian lingkungan perairan, sistem otomatisasi untuk pengolahan dan pemberian ikan, lalu penggunaan sensor dan alat bantu lainnya untuk memantau kualitas air dan kesehatan ikan, serta teknologi informasi dan komunikasi untuk manajemen data dan pelacakan produksi. Lalu subsistem berikutnya adalah subsistem pemasaran. Subsistem ini terkait dengan kegiatan pemasaran dan distribusi produk perikanan, melibatkan penentuan harga, promosi produk, identifikasi pasar potensial, pengelolaan rantai pasok, dan pengaturan kegiatan ekspor dan impor. Subsistem pemasaran juga melibatkan aspek regulasi dan sertifikasi produk perikanan. Lalu yang berikutnya adalah subsistem penelitian dan pengembangan. Subsistem ini berfokus pada penelitian dan pengembangan dalam bidang perikanan. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas, efisiensi, keberlanjutan, dan kualitas produk perikanan. Penelitian ini meliputi pengembangan teknologi budidaya baru, formulasi pakan, pengelolaan lingkungan perairan, dan inovasi produk. Yang terakhir ada subsistem keuangan dan permodalan. Subsistem ini berkaitan dengan aspek keuangan dalam agribisnis perikanan, melibatkan pengelolaan keuangan, pembiayaan, asuransi, dan pengaturan modal bagi para pelaku bisnis perikanan. Subsistem ini penting untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya finansial dalam kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran. Selanjutnya ada transformasi kelembagaan agribisnis. Sebelumnya, kelembagaan agribisnis adalah suatu sistem organisasi sosial yang terwujud karena nilai, umum, dan cara dalam menyatukan kebutuhan dasar masyarakat. Mengenal kelembagaan agribisnis maka dapat diketahui sebagai lembaga-lembaga yang menjadi pendukung segala kegiatan agribisnis meliputi subsistem sarana dan prasarana produksi, budidaya, pengolahan, hingga pemasaran. Lalu dalam transformasinya ada, yaitu pertama ada individu, yaitu usaha rumah tangga seperti nelayan yang memancing sendiri di laut atau pembudidaya ikan yang dikelola sendiri. Lalu di kelompok ada usaha kecil, yaitu melibatkan beberapa individu di dalam usaha perikanan seperti kelompok budidaya ikan yang berbagi fasilitas pemeliharaan dan mengkoordinasikan kegiatan pemasaran. Lalu yang berikutnya ada gabungan kelompok, yaitu usaha menengah, bentuk kerjasama yang lebih besar dan terstruktur seperti koperasi perikanan yang terdiri dari beberapa kelompok peternak ikan yang bersatu untuk mengoptimalkan sumber daya dan memperoleh manfaat bersama. Lalu yang berikutnya ada koperasi. Nah, ini termasuk usaha besar. Koperasi perikanan berfungsi untuk memberikan dukungan teknis, akses ke modal, pemasaran, dan perlindungan sosial kepada anggotanya, seperti koperasi nelayan yang mengelola pelabuhan, menangani pemasaran ikan, dan menyediakan pelatihan dan pendidikan kepada anggotanya. Lalu selanjutnya kita masuk ke manfaat kelembagaan agribisnis. Yang pertama ada koordinasi dan pengaturan, yaitu mengkoordinasikan dan mengatur aktivitas agribisnis. Lalu yang kedua ada akses ke pasar, yaitu memfasilitasi akses petani dan pelaku agribisnis ke pasar yang lebih luas. Lalu ada inovasi dan transfer teknologi, mendorong inovasi dan transfer teknologi. Lalu yang berikutnya ada peningkatan akses ke pembiayaan, membantu petani dan pelaku agribisnis dalam memperoleh akses ke pembiayaan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha. Lalu yang berikutnya ada perlindungan kepentingan petani, yaitu wakil petani dalam perundingan dengan pemerintah memperjuangkan kebijakan yang mengutamakan dan melindungi hak-hak dan pemberdayaan dan kesejahteraan petani.
Lalu masuk pada penjelasan berikutnya yaitu pembiayaan atau permodalan. Lembaga pembiayaan dalam agribisnis berperan penting dalam usaha pembiayaan modal investasi. Pembiayaan mencakup semua sektor mulai dari sektor hulu sampai hilir. Pada bidang perikanan skala kecil, lembaga pembiayaan masih menjadi kendala karena terbatasnya modal. Lalu yang berikutnya ada pemasaran dan distribusi. Agriservice berperan dalam pemasaran dan distribusi sebagai fasilitator antara defisit unit dengan surplus unit. Lalu aspek penting pada pemasaran dan distribusi yaitu terdapat pada analisis pasar, pemasaran produk, penentuan harga, sertifikasi, dan logistik. Lalu yang berikutnya ada riset agribisnis perikanan. Beberapa area riset yang relevan dalam agribisnis perikanan yaitu yang pertama ada pemulaian ikan. Pemulaian ikan riset pemulaian ikan bertujuan untuk mengembangkan varietas ikan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat, resistensi terhadap penyakit, ketahanan lingkungan, dan sifat-sifat unggul lainnya. Lalu yang kedua ada pengelolaan sumber daya perikanan. Riset ini berkaitan dengan pengelolaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya perikanan, termasuk penilaian stok ikan, pengawasan dan pengendalian penangkapan ikan, pengelolaan wilayah perikanan, dan pengembangan kebijakan perikanan yang berkelanjutan. Lalu yang ketiga ada nutrisi dan pakan ikan. Riset dalam bidang ini berfokus pada pengembangan pakan yang optimal untuk ikan budidaya. Lalu yang keempat ada kesehatan dan manajemen penyakit. Riset ini melibatkan studi tentang penyakit ikan, diagnosis penyakit, pencegahan, dan pengobatan. Lalu yang kelima adalah penggunaan teknologi dalam perikanan. Riset ini mencakup pengembangan dan penerapan teknologi canggih dalam perikanan, seperti sistem pemantauan dan pengendalian otomatis, penggunaan sensor, penggunaan data dan analitis, lalu serta pengembangan sistem budidaya yang inovatif seperti aquaponik atau aquaculture berkelanjutan. Lalu yang keenam adalah keberlanjutan dan dampak lingkungan. Riset ini berfokus pada pengembangan praktik perikanan yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk pengelolaan limbah, penggunaan energi terbarukan, mitigasi perubahan iklim, dan pemulihan ekosistem perikanan yang terdegradasi. Lalu selanjutnya ada penanggung risiko. Risiko dalam agribisnis dapat diatasi dengan adanya teknologi dan manajemen yang tepat. Instrumen yang perlu dikembangkan untuk menjamin risiko agribisnis yaitu yang pertama, asuransi, yang kedua, kontrak, yang ketiga ada jaminan pasar. Ya, dan sekian dari pemaparan tentang agri-service dalam agribisnis perikanan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.